Berikan yang terbaik dari Anda untuk Republik ini. APBN yang kredibel, APBN yang berpihak pada masyarakat, fiscal policy yang bisa menyelesaikan masalah Republik Indonesia, thinking ahead the curve, itu yang terbaik. Rekomendasi kebijakan yang ada telah melalui proses komunikasi dan koordinasi yang baik. Hal ini diperlukan untuk menghindari kebijakan yang tumpang tindih, sehingga kebijakan menjadi lebih efektif dan efisien. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abrilia Novitasari, Prodi Ekonomi Syariah 1 semester 6. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai kebijakan fiskal Islam. Tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah kebijakan fiskal Islam yang dibawakan oleh dosen Ibu Herianti SEME. Baik, langsung saja. Untuk materi yang pertama adalah instrumen dan jenis-jenis kebijakan fiskal. Nah, sebelum memasuki ke inti pokok materi, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih itu kebijakan fiskal. Nah, kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam mengatur pengeluaran dan pendapatan negara untuk menjaga stabilitas ekonomi dan untuk mendorong pertumbuhan perekonomian di negara. Nah, kemudian menyangkut mengenai instrumen-instrumen kebijakan fiskal dalam perspektif ekonomi Islam. Nah, instrumen-instrumen kebijakan fiskal ini ada 5 poin. Yang pertama ada zakat. Zakat ini merupakan instrumen pokok pendapatan yang sudah ada sejak masa awal Islam. Nah, zakat ini dikumpulkan dalam berbentuk uang tunai, kemudian dipungut oleh masyarakat Arab pada masa dahulunya. Kemudian yang kedua, ada yang dinamakan dengan khums. Khums ini merupakan harta rampasan perang. Jadi, ketika setelah menjalani perang, setiap orang wajib membayarkan atau menyerahkan hasil dari perangnya sebanyak 1/5 dari harta rampasan itu. Kemudian, harta rampasan itu dijadikan sebagai pendapatan dalam suatu negara. Yang ketiga, ada yang dimaksud dengan jizyah. Jizyah ini merupakan pendapatan suatu negara yang dihasilkan oleh pembayaran yang dilakukan oleh orang non-muslim yang ada di negara tersebut. Jadi, setiap orang non-muslim yang ada di negara tersebut itu harus membayar ketika mereka sudah cukup mampu dan juga sudah beranjak dewasa. Kemudian yang keempat, ada yang dimaksud dengan kharaj. Kharaj ini merupakan pajak tanah yang dikenakan oleh setiap masyarakat. Masyarakat harus membagi atau harus mengeluarkan hasil dari pertanian mereka. 1/2 dari hasil pertanian mereka dikenakan pajak tanah. Kemudian yang kelima, ada yang dimaksud dengan sumber penerimaan lainnya. Sumber penerimaan lainnya ini sering disebut dengan usyur. Usyur ini merupakan pajak yang dikenakan atau penghasilan dari biaya impor yang dikenakan oleh para pedagang. Jadi para pedagang tersebut yang ingin melakukan pengimporan barang ke negara lain itu harus dikenakan biaya oleh negara tersebut. Selanjutnya adapun bentuk pengeluaran dan penerimaan suatu negara. Pengeluaran negara itu ada 2 macam. Yang pertama ada yang dinamakan dengan sekunder dan pengeluaran primer. Yang pertama pengeluaran sekunder. Pengeluaran sekunder itu adalah pengeluaran atau untuk membiayai orang-orang yang ingin belajar agama di luar sana. Kemudian pengeluaran primer, yang dimaksud pengeluaran primer yaitu pengeluaran seperti pembelian persenjataan, pembelian unta, kuda, dan lain-lainnya. Kemudian bentuk penerimaan suatu negara. Penerimaan suatu negara di sini ada yang terdiri dari pajak. Pajak di sini ada 3 macam. Yang pertama pajak PPH atau pajak penghasilan. Kemudian yang kedua ada yang dinamakan dengan pajak PPB atau pajak pembangunan. Dan yang ketiga adalah PPN, yakni pajak pertambahan nilai. Kemudian penerimaan non pajak itu berupa penerimaan dari sumber daya alam. Kemudian ada yang ketiga dari penerimaan hibah dari luar negeri. Penerimaan hibah ini biasanya ketika suatu negara diberikan hadiah dari luar negeri, itu juga bisa dikatakan sebagai penerimaan.
Di samping itu, ada pula pengeluaran negara di berbagai tingkat provinsi dan juga kabupaten. Di tingkat provinsi, ada yang dinamakan pengeluaran untuk belanja perjalanan dinas, belanja subsidi, belanja pemeliharaan, belanja operasi, belanja bantuan sosial, belanja hibah, dan juga belanja lainnya. Kemudian pengeluaran dari bentuk tingkat kabupaten, seperti ada bagi hasil atau pajak ke kota. Ketika pengumpulan pajak di suatu kabupaten tersebut telah berkumpul, maka itu akan dibagi ke berbagai kota-kota yang ada dalam kabupaten tersebut. Kemudian yang kedua itu ada yang dinamakan dengan bagi hasil retribusi ke kota. Jadi pajak dari retribusi ke kota-kota ini itu juga akan disalurkan untuk dimasukkan ke dalam pengeluaran dalam suatu kabupaten. Kemudian yang ketiga ada yang dimaksud dengan bagi hasil pendapatan lainnya. Pendapatan lainnya di sini adalah pendapatan-pendapatan yang didapatkan oleh dalam suatu kabupaten tersebut. Selanjutnya mengenai jenis-jenis kebijakan fiskal. Jenis-jenis kebijakan fiskal di sini terbagi dari 3 segi. Yang pertama dari segi teoritis. Dari segi teoritis ada yang dinamakan dengan kebijakan fiskal disengaja. Kebijakan fiskal disengaja maksudnya adalah kebijakan fiskal yang dilakukan untuk memanipulasi suatu anggaran negara. Kemudian yang ketiga yaitu kebijakan fiskal tak disengaja atau insidental. Kebijakan fiskal tak disengaja atau insidental adalah kebijakan yang dilakukan dalam penetapan keputusan atau aturan pemerintah untuk meningkatkan stabilitas perekonomian, seperti penetapan harga eceran tertinggi. Penetapan harga eceran tertinggi ini itu adalah sebuah penetapan yang tak disengaja yang dilakukan dalam sebuah kebijakan fiskal. Kemudian yang kedua, dari segi penerapan. Dari segi penerapan, ada yang dimaksud dengan kebijakan fiskal ekspansif. Kebijakan fiskal ekspansif di sini adalah kebijakan fiskal yang diambil untuk memenuhi suatu kebutuhan pada saat anggaran dalam negara tersebut dikatakan melemah. Kemudian yang kedua yaitu kebijakan fiskal kontraktif. Kebijakan fiskal kontraktif di sini yaitu menurunkan harga belanja dan menaikkan harga pajak dalam suatu negara. Dan yang ketiga yaitu dari segi neraca pembayaran. Dari segi neraca pembayaran di sini ada 3 poin. Yang pertama ada yang dinamakan surplus, seimbang, dan juga dinamis. Itulah beberapa jenis-jenis dari kebijakan fiskal ini. Nah, selanjutnya mengenai kebijakan fiskal sebagai produk politik. Kebijakan fiskal sebagai produk politik tidak akan terlepas dari kedudukan lembaga-lembaga pemerintah, kepentingan aktor, serta mekanisme pertanggungjawaban di antara lembaga-lembaga tersebut, baik di tingkat pusat maupun di daerah, sehingga pemahaman mengenai interaksi politik antar lembaga-lembaga tersebut sangatlah penting. Substansial kebijakan fiskal ini dimaksudkan untuk tujuan-tujuan ekonomis yang berupa peningkatan kesejahteraan seluruh rakyat dan juga perumusan kebijakan itu melibatkan keputusan politik. Selanjutnya mengenai aspek politik dan kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal merupakan kebijakan atas pemilihan instrumen yang digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam bidang penerimaan serta pengeluaran pemerintah. Subjek kebijakan fiskal merupakan penerimaan dan pengeluaran pemerintah dengan segala aspek termasuk aspek hukum, aspek politik, maupun aspek lainnya. Perubahan tingkat komposisi pengaturan pengeluaran dan juga penerimaan dapat berdampak pada variabel atau variabel perekonomian, yaitu agregat permintaan, dan juga tingkat kegiatan ekonomi, pola aplikasi sumber daya, dan distribusi sumber daya. Kemudian mengenai lembaga-lembaga yang melahirkan kebijakan fiskal. Lembaga-lembaga yang melahirkan kebijakan fiskal yang pertama adalah Presiden, kemudian yang kedua adalah Menteri, yang ketiga Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI, yang keempat BPK, Badan Pemeriksa Keuangan, dan yang kelima Bank Indonesia atau biasa disingkat dengan BI.
Selanjutnya materi kedua yaitu kebijakan ekonomi fiskal dan hubungannya dengan kebijakan moneter. Nah, sebelumnya kita sudah memaparkan mengenai kebijakan fiskal, selanjutnya mengenai kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh Bank Sentral yang digunakan untuk melakukan persediaan uang dalam mencapai perekonomian dalam suatu negara. Kemudian selanjutnya mengenai hubungan kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Kebijakan fiskal dan kebijakan moneter di sini sangat sulit untuk dipisahkan. Karena kebijakan moneter dan kebijakan fiskal di sini mempunyai hubungan yang sangat erat, yakni dalam pencapaian target-target ekonomi yang telah ditetapkan sebelumnya. Adapun koordinasi antara kebijakan fiskal dan kebijakan moneter sangat diperlukan untuk menetapkan dan mencapai harga target-target moneter dan defisit fiskal secara konsisten agar dapat memenuhi sebuah pencapaian pembangunan ekonomi yang cukup tinggi dan cukup stabil dalam suatu negara. Kemudian submateri yang terakhir yakni hubungan fiskal antar lembaga pemerintah. Nah, yang pertama, hubungan fiskal antar pemerintah pusat. Yang pertama ada presiden. Di sini presiden selaku kepala pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. Adapun APBN merupakan wujud dari pengelolaan keuangan negara tersebut. Kemudian yang kedua, hubungan BPK dan DPR. BPK selaku Badan Pengelola Keuangan dan DPR selaku Dewan Perwakilan Rakyat memiliki naskah hasil Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang disusun oleh The Founding Fathers. Itu merupakan satu-satunya auditor yang melakukan pemeriksaan keuangan dan pengelolaan tanggung jawab dalam keuangan suatu negara. BPK di sini sejajar dengan lembaga-lembaga negara yang ada dalam satu struktur negara kita. Selain tetap mempertahankan pemberian hak eksklusif, pemeriksaan keuangan negara kepada BPK juga merupakan perubahan ketiga dari Undang-Undang Dasar tahun 1945. Kemudian yang ketiga, yakni hubungan BPK dengan DPR dan DPD. Dalam hal ini, pemerintah BPK merupakan suatu lembaga negara yang memiliki tugas memeriksa keuangan negara. Memeriksa uang negara itu secara bebas dan juga secara mandiri. Di dalam pelaksanaan tugas tersebut, BPK berhubungan erat dengan DPR dan juga DPD yang memiliki fungsi legislasi, fungsi budget, dan juga fungsi pengawasan. Kemudian yang keempat yaitu hubungan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten kota. Ketiga dari pemerintah ini tuh saling terkait, tergantung, dan sinergis sebagai suatu sistem pemerintahan. Salah satu wujud pelaksanaan otonomi daerah ini adalah dengan adanya otonomi dalam aspek pengelolaan keuangan daerah yang disebut dengan otonomi fiskal atau desentralisasi fiskal. Dalam hal ini, pemerintah daerah diberikan sumber-sumber keuangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, dan desentralisasi fiskal ini memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengelola keuangan daerahnya masing-masing. Itulah tadi beberapa materi yang sempat saya sampaikan. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.